Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 2. Topik renungan kita hari ini adalah Rayakan Kebebasan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, hidup bagi Kristus akan memberikan kebebasan sejati. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Setelah diculik dan disandera selama 13 hari, lalu akhirnya dilepaskan, juru kamera berita dari Selandia Baru, Olaf Wiik, sambil tersenyum lebar berkata, "Kini saya merasa lebih hidup dibandingkan sepanjang hidup saya yang lalu."
Untuk beberapa alasan yang sulit dimengerti, dibebaskan ternyata lebih menggembirakan daripada hidup bebas. Untuk mereka yang menikmati kebebasan setiap hari, sukacita Olaf merupakan peringatan yang baik tentang bagaimana kita begitu mudah melupakan betapa kita sangat diberkati. Hal ini juga berlaku dalam hidup rohani. Siapapun di antara kita yang sudah lama menjadi orang Kristiani sering lupa bagaimana rasanya menjadi hamba dosa. Kita dapat berpuas diri dan bahkan kurang bersyukur. Namun, Allah mengirimkan peringatan melalui seseorang yang baru bertobat. Ia dengan sukacita memberi kesaksian yang menggugah tentang apa yang sudah Allah lakukan di dalam hidupnya. Dan, kesaksian itu sekali lagi mengingatkan kita tentang sukacita yang kita rasakan saat kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Apabila kebebasan telah menjadi hal yang biasa bagi Anda, atau bila Anda cenderung memusatkan perhatian pada apa yang tidak dapat Anda lakukan, pikirkanlah hal ini, Anda bukan hanya tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi Anda juga dibebaskan agar menjadi kudus dan menikmati hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Rayakanlah kebebasan Anda di dalam Kristus dengan menyediakan waktu untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas hal-hal yang dapat dan bebas Anda lakukan sebagai pelayannya. Roh yang memerdekakan. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebagai manusia yang terpuruk dan terikat oleh hal-hal yang duniawi dan kedagingan, tentu akan terjajah terus-menerus. Manusia membutuhkan kemerdekaan, Roh Kudus sanggup memberikannya. Bayangkan tatkala manusia terikat dengan dosa, apa yang akan terjadi? Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tuhan berjanji Dia akan membebaskan kita dari hukum dosa yang membawa pada kebinasaan. Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia akan memerdekakan kita. Dalam nas hari ini dijelaskan bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ikatan-ikatan daging adalah hal yang sangat dominan dialami oleh manusia sehingga umat manusia hanya melakukan pola daging semata-mata dan membuat hidup manusia mengalami pemikiran-pemikiran serta perbuatan daging. Roh Kudus sanggup memerdekakan manusia dari ikatan daging. Tuhan akan memerdekakan kita serta memampukan kita untuk hidup dalam kemerdekaan, sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana respons kita atas kemerdekaan itu? Respons kita sebagai umat Tuhan adalah andalkan Tuhan dalam hidup ini dan mohon pimpinan Roh Kudus yang sanggup memerdekakan kita. Sebab tatkala kita sudah dimerdekakan, maka pola hidup kita adalah pola sorga yang memikirkan hal-hal yang dari sorga dari roh, serta pola pikir dan pola hidup yang positif dan konstruktif. Dalam Roma 8 ayat 5-9, dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena itu, jika kita ingin memperoleh kemerdekaan dari dosa, terimalah Roh Kudus dalam hati kita untuk menuntun hidup kita. Kita lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Kita yang tinggal di dalamnya adalah manusia yang sedang berjuang melawan segala bentuk kejahatan dan dosa. Sebagai orang percaya kita harus mampu melewati perjuangan itu dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan orang percaya melebihi daripada kemenangan orang-orang yang menang. Artinya, kita lebih unggul dari semua orang yang menang. Bahwa kita adalah pemenang dari semua pemenang oleh sebab Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang telah memberikan kita kemenangan itu. Sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu, kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Dari janji firman Tuhan tersebut dapat muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Mengapa ada kata "lebih"? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang lainnya? Menang atas apa? Menang sebagai apa? Dalam konteks nas hari ini, kita dapat melihat dalam ayat 39 bahwa tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, Allah adalah kasih, dan kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus. Tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah, karena hidup di luar Allah berarti kebinasaan kekal. Iblis selalu berkeliaran mencari mangsa untuk ditelannya. Dengan segala daya upaya iblis akan berusaha menjauhkan kita dari kasih Allah. Saat seseorang sudah mulai terhalau dan terpisah dari kasih Allah, maka hidupnya bisa dipastikan akan hancur. Saat seseorang terpisah dari kasih Allah maka tiada lagi damai sejahtera dalam hidupnya, hatinya kosong, doanya tidak didengar lagi oleh Tuhan, dan bahkan hidup orang itu bisa menjadi jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga, waspada, dan menang dalam mengatasi semua usaha licik iblis itu. Bukan hanya menjadi pemenang, kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Tuhan menjanjikan bahwa kita lebih dari seorang pemenang? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari saat ini mengapa kita dijanjikan untuk menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Pertama, kita sedang menghadapi area peperangan yang tak tampak. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena area peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak mata, melainkan lebih dari itu, kita juga menghadapi area peperangan yang tak tampak oleh mata secara jasmani, suatu area peperangan spiritual, dan justru inilah kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Sebagai umat Tuhan, kemenangan kita lebih daripada kemenangan seorang olahragawan, ataupun seorang pahlawan. Di hadapan Tuhan kita lebih daripada para pemenang jasmani tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di saat kita menang atas emosi kita dan kita memutuskan untuk tetap bersabar menghadapi masalah di depan kita, maka itulah yang disebut lebih dari pemenang. Tidak ada musuh yang tampak di depan kita untuk kita kalahkan, namun di saat kita menang atas tipuan iblis maka itulah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Kedua, menang atas segala siasat iblis. Dalam suatu peperangan, apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap maka dapat dipastikan bahwa musuh tersebut akan dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Musuh tidak mungkin lagi menang karena segala rencana dan strateginya telah terbongkar. Kisah seperti itu pernah terjadi di dalam zaman Elisa. Saat orang Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Aram, maka Elisa selalu memberi peringatan kepada pasukan Israel supaya menghindari tempat-tempat penghadangan tentara Aram. Dan hal itu dilakukannya berkali-kali 2 Raja-Raja 6 ayat 10, sehingga musuh pun kewalahan. Ada suatu kemenangan karena siasat musuh dibongkar abis.
Lalu bagaimana dengan peperangan rohani yang kita hadapi? Tuhan juga menjanjikan kita menjadi lebih dari pemenang karena dalam peperangan rohani yang kita hadapi ada bantuan ilahi yang luar biasa. Firman Tuhan dengan gamblang membeberkan semua cara kerja iblis sehingga kita bisa waspada. Tidak ada lagi siasat iblis yang tinggal tersembunyi karena Tuhan telah memberikan firman-Nya secara lengkap kepada kita. Segala tipuan iblis, semua maksud iblis, karakter iblis, trik-trik yang dia lakukan sepanjang zaman, baik dari dulu, saat ini, bahkan sampai di masa yang mendatang telah diungkapkan semua oleh Tuhan melalui firman-Nya. Luar biasa, sebab itu seharusnya kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena firman Tuhan memberikan kunci-kunci kemenangan kepada kita. Jangan sampai ada seorang beriman pun yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan firman Tuhan, karena disitulah letak kemenangan besar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ketiga, ada jaminan kemenangan yang luar biasa. Hal berikutnya yang menjadikan kita lebih dari pemenang yaitu adanya jaminan dari Tuhan sendiri bahwa kita bisa memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi. Setiap kali di saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi suatu perkara, maka sebenarnya saat itu juga jaminan kemenangan telah diberikan. Kita dipanggil untuk menjadi umat pemenang. Tuhan punya rencana untuk membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan. Adanya kekalahan merupakan kesalahan dari pihak kita, bukan dari pihak Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menghadapi suatu musuh yang terlalu kuat untuk kita kalahkan. Di saat bangsa Israel kalah menghadapi kota Ai, itu dikarenakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh Achan. Di saat bangsa Israel kalah menghadapi orang Amalek dan orang Kanaan, itu dikarenakan mereka terlalu nekat dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Mereka melanggar titah Tuhan. Dengan demikian, maka dapat kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk selalu menang. Bahkan Tuhan berkata bahwa umat-Nya akan mengejar musuh dan menewaskan musuh-musuh di hadapan kita. Inilah jaminan kemenangan yang luar biasa bagi setiap umat Tuhan, dan ini menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Kemenangan itu bukan lagi sekedar sebagai suatu kemungkinan, melainkan suatu kepastian karena di dalam Tuhan ada jaminan kemenangan itu. Karena itu, jadilah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 22 berkata, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Dimerdekakan berarti tindakan Allah yang memerdekakan, bukan karena usaha manusia untuk membebaskan dirinya. Dimerdekakan dari dosa berarti kita terbebas dari dosa dengan kasih karunia dari Tuhan. Apakah kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Sering kali kita mendengar bahkan mengatakan bahwa segala dosa-dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus, tetapi mengapa kita masih dapat jatuh dalam dosa bahkan bergumul dalam dosa? Di dalam hidup kita ada dua macam perhambaan. Sekalipun kita telah mengalami penebusan di dalam Kristus, itu bukan berarti kita otomatis dapat menyerahkan hidup kita menjadi hamba kebenaran. Karena ternyata kita masih terus bergumul dengan kekuatan yang lain yang bisa menggoda kita dan menguasai kita, yaitu kekuatan manusia daging kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran." Selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih berhadapan dengan iblis yang menguasai dunia ini. Iblis masih terus bekerja untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya iblis membawa sebanyak mungkin untuk menjadi pengikutnya. Sebenarnya iblis sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjatuhkan kita,
karena Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa di atas kayu salib. Lalu mengapa kita bisa jatuh di dalam dosa? Karena kita sendiri yang menyerahkannya kepada iblis. Karena keputusan untuk jatuh di dalam dosa ada di tangan kita. Bila kita jatuh dalam dosa itu bukan karena siapa-siapa melainkan karena keputusan yang kita buat untuk jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seringkali kita kurang berjaga-jaga atau lalai. Sementara iblis terus-menerus mengincar anak-anak Tuhan untuk dapat diterkam dan menguasainya. Kalau hari ini ada yang terikat dengan dosa, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datanglah kepada Tuhan dan meminta pengampunannya, dan jangan berbuat dosa lagi, dan terus berjaga-jaga. Kita tidak bisa hidup dalam dua perhambaan. Di satu sisi kita hidup sebagai Tuhan dan di sisi lain kita menjadi hamba iblis. Tuhan mau supaya kita hanya menjadi hambanya atau hamba kebenaran dan menyerahkan tubuh kita dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Itu sebabnya Tuhan menegur jemaat di Laodikia dengan keras. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan mau kita tidak suam-suam kuku. Hati Tuhan mengingini kita benar-benar panas atau dingin, artinya kita tidak bisa kompromi dengan dosa karena Tuhan itu kudus dan Dia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan. Karena itu, jika kita jatuh dalam dosa, segeralah mengaku dosa agar kita dimerdekakan Tuhan dari kuasa dosa itu. Berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Bahkan berbuat kebaikan membutuhkan pengorbanan. Sebab setiap bentuk kebaikan akan berlawanan dengan sifat dosa yang telah mencemari kondisi manusia. Kita dapat memanfaatkan setiap keadaan untuk melakukan sebuah kebaikan, sebagai refleksi iman yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Minggu ini kita akan belajar bagaimana berhenti berbuat jahat dan mau belajar berbuat baik. Untuk mampu berhenti dari kejahatan dan belajar berbuat baik, maka kita mulai dari membasuh dan membersihkan diri kita lebih dulu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dalam ayat ini, kita mendapati 3 perintah, yaitu, basuhlah dirimu dari dosa dan kejahatan, bersihkanlah dirimu dari dosa dan kejahatan, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata Allah. Dalam perkataan lain, Tuhan Allah mengingatkan mereka, orang-orang Israel pada zaman itu, dan kita pada zaman sekarang, supaya menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa mereka, supaya mereka berbalik kepada Tuhan, rajin berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Tuhan. Dalam perikop minggu ini Yesaya memberikan peringatan kepada umat Israel setelah mereka membasuh dan membersihkan diri mereka, yakni: Pertama, berhentilah berbuat jahat. Berbuat jahat tidak harus membunuh, mencuri atau memukul seseorang. Melukai hati seseorang atau membohongi orang lain juga salah satu kejahatan yang seringkali terjadi belakangan ini. Ada orang yang dengan mudah memutuskan sesuatu tanpa pemikiran yang jernih. Hanya dengan pengaduan atau tanggapan seseorang yang sesungguhnya menaruh kepentingan tertentu, kita bisa mementahkan kebaikan seseorang yang selama ini kita lihat dengan mata kepala sendiri. Manusia yang suka melakukan kejahatan biasanya seperti binatang yang suka mengubah dirinya dengan berbagai bentuk dan watak. Binatang itu adalah bunglon yang bisa berubah warna agar serupa dengan lingkungannya. Begitu pula, orang yang berteman dengan penjahat lebih cenderung mengembangkan watak penjahat,
Alkitab memperingatkan, jangan mengikuti orang banyak untuk tujuan yang jahat, sebaliknya, dengan sering bergaul bersama orang yang jujur, adil, dan bermoral, seseorang terbantu untuk berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat. Tuhan menghendaki bahwa orang-orang Israel, umat pilihannya, benar-benar meninggalkan segala kejahatan dan kemudian menjadi umat yang penuh kasih dan belas kasihan. Tuhan menghendaki mereka mampu dan mau berubah dan berbalik kepada Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Kedua, belajarlah berbuat baik. Dalam konteks ini, Tuhan menghendaki umat pilihannya berupaya berbuat yang baik, lebih baik dan terbaik dalam segala perkara, baik terhadap Allah, diri mereka masing-masing, maupun terhadap sesama. Allah menghendaki mereka dan kita seria beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, memuji, memuliakan dan memberi pelayanan firman-Nya dengan baik, lebih baik dan terbaik. Mengapa kita patut berupaya untuk berjalan menurut jalan orang-orang baik? Karena kebaikan pada akhirnya akan menang atas kejahatan. Alkitab menyatakan, karena para pelaku kejahatan akan dimusnahkan hanya sedikit waktu lagi. Orang fasik tidak akan ada lagi. Tetapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi, dan mereka akan benar-benar mendapatkan kesenangan yang besar atas limpahnya kedamaian. Allah akan menghapuskan semua bekas kejahatan. Betapa gemilang masa depan yang menanti orang-orang yang rajin berupaya berbuat baik. Ketiga, usahakanlah keadilan. Dalam kitab Amsal 21 ayat 3, Alkitab mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan juga menghendaki akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas. Dalam kitab Mazmur 140 ayat 12 berkata, Tuhan berfirman, Aku tahu, bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan membela perkara orang miskin. Keempat, kendalikanlah orang kejam. Sesungguhnya, Allah Israel berkehendak supaya mereka mampu mengendalikan orang-orang yang kejam terhadap sesama dan terhadap orang-orang lemah. Mereka diharapkan dapat dengan penuh rasa takut akan Tuhan membela orang-orang lemah, orang-orang yang berkurangan dan orang-orang yang tertindas. Kelima, belalah hak anak-anak yatim dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Membela hak anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda merupakan tugas yang harus dilakukan oleh umat percaya. Hal ini sudah ditegaskan dalam kitab Keluaran 22 ayat 22. Berbunyi, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Dan juga dalam kitab Ulangan 24 ayat 17, mengatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Apa yang kita renungkan pada minggu ke-20 setelah Trinitatis ini? Pertama, dengan atau dalam perbuatan baik, kita pun memperoleh kerahiman dari Tuhan. Perbuatan baik merupakan cara mengurangi, mengikis, penghapusan akan salah dan dosa. Kita mendapat ganjaran belas kasih Tuhan. Nabi Yesaya kembali menulis, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih menjadi seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba. Kedua, dengan berbuat baik kita akan melindungi kita dari mara bahaya. Allah memberi kita peraturan dengan dua prinsip. 1. Peraturan ada untuk melindungi siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. 2. Peraturan ada untuk memberkati. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Karena itu, marilah kita berusaha untuk berhenti berbuat jahat, dan belajarlah berbuat kebaikan. Mari kita bahas sedikit kitab Roma. Roma 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini,
Roma 16 ayat 22 menunjukkan Paulus tidak menulis surat ini dengan tangannya sendiri, tetapi meminta Tertius yang menjadi juru tulis baginya. Surat Roma kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 56 sampai 58. Seperti halnya surat penggembalaan Paulus kepada semua gereja, tujuan penulisan suratnya semata-mata demi memuliakan Yesus Kristus, dengan mengajarkan doktrin yang menguatkan dan menghibur jemaat penerima suratnya. Terutama kepada mereka yang ada di Roma, yang Paulus sebut sebagai yang dikasihi Allah dan dipanggil sebagai orang-orang kudus. Karena Paulus memiliki kewarganegaraan Roma, dia memiliki kedekatan emosional yang unik terhadap jemaat di Roma. Karena dia belum pernah mengunjungi jemaat di Roma, bahkan sampai ketika surat ini ditulis, surat ini sekaligus dipakai untuk memperkenalkan dirinya. Roma 1 ayat 16 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Roma 3 ayat 9-11 Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 21 berkata, "Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi." Roma 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Roma 8 ayat 9 berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Roma 8 ayat 37-39 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Roma 10 ayat 9-10 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Roma 12 ayat 19 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Roma 16 ayat 17 berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu,
Saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Paulus sangat bersemangat ketika mengetahui sudah saatnya pergi melayani jemaat Roma. Semua orang menyadari soal suasana hatinya ini. Surat ini ditulis ketika Paulus masih berada di Korintus, sesaat sebelum melakukan perjalanan ke Yerusalem membawa bantuan kepada orang-orang miskin di sana. Dia bermaksud pergi ke Roma dan kemudian berlanjut ke Spanyol, walau rencananya itu tidak terjadi. Dia ditahan di Yerusalem. Dia akhirnya memang sampai di Roma, tapi sebagai tahanan. VB, jemaat di Kenkrea, dekat Korintus, kemungkinan besar yang mengantarkan surat ini kepada jemaat Roma. Surat Roma ini pada dasarnya berisi tentang pengajaran doktrin dan bisa dibagi dalam 4 bagian: kebutuhan manusia atas pembenaran, penyediaan, pembenaran hasil dari pembenaran. Dipimpin oleh Roh Kudus, Paulus pertama-tama mengutuk semua manusia karena keberdosaannya. Dia mengungkapkan kerinduannya untuk memberitakan Injil kepada mereka yang ada di Roma. Dia berharap mereka sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan. Dia menyatakan sama sekali tidak malu karena memberitakan Injil, karena Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Surat Roma menyatakan kepada kita mengenai Allah, siapa Dia dan apa yang sudah Dia lakukan. Dia juga menyatakan mengenai Yesus Kristus, karya apa yang sudah Dia selesaikan. Paulus juga berbicara mengenai natur manusia, siapakah kita tanpa Kristus dan siapakah kita setelah beriman kepadanya. Paulus menyatakan Allah tidak menuntut manusia sudah hidup saleh supaya bisa datang kepada Kristus. Ketika kita masih pendosa, Kristus telah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Paulus memakai beberapa kisah dan tokoh dari Perjanjian Lama sebagai ilustrasi untuk menyatakan kebenaran yang agung di surat Roma ini. Abraham percaya dan pembenaran diberikan padanya karena imannya, bukan karena perbuatannya. Di Roma 4 ayat 6-9, Paulus merujuk Daud yang menyatakan kebenaran yang sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Paulus memakai Adam untuk menjelaskan kepada jemaat Roma mengenai doktrin dosa asal dan menggunakan kisah Sarah dan Ishak, anak perjanjian, untuk menggambarkan prinsip mengenai orang Kristen sebagai anak perjanjian dari anugerah Allah melalui Kristus. Pada pasal 9-11, Paulus mengingatkan kembali tentang sejarah bangsa Israel dan menyatakan Allah tidak menolak seluruh Israel, tapi mengizinkan mereka tersandung untuk sementara waktu hingga jumlah tertentu bagi mereka yang diselamatkan dari bangsa-bangsa lain telah terpenuhi. Surat Roma menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Setiap perbuatan baik kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Kebinasaan dan dosa kita hanya bisa diatasi melalui kasih karunia dan belas kasihan Allah. Allah menyatakan kasih karunia dan belas kasihannya dengan mengirimkan putranya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Ketika kita mengalihkan hidup kepada Kristus, kita tidak lagi berada di bawah natur dosa, tetapi di bawah kontrol Roh Kudus. Jika kita mengaku bahwa Yesus sungguh-sungguh juru selamat, dan percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan, dilahirkan kembali. Kita perlu menjalani kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Menyembah Allah yang menyelamatkan kita haruslah menjadi hasrat terdalam kita. Sepertinya, cara terbaik menjalankan apa yang diajarkan surat Roma ini bisa kita temukan di Roma 1 ayat 16, termasuk tidak pernah malu dengan memberitakan Injil. Sebaliknya, mari kita tetap setia dan memberitakan Injil. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan.
Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.